Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia tentang ungkapan permintaan maaf dalam tema 5 subtema 2. Ayo kita belajar. Tetap semangat belajar ya, walau belajarnya dari rumah. Hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia KD 3.8 tentang ungkapan permintaan maaf dalam tema 5 subtema 2. Setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat menjelaskan ungkapan permintaan maaf secara lisan dengan tepat. Anak-anak juga dapat menuliskan ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Coba sekarang anak-anak buka buku tema 5 halaman 47 ya. Di sana ada Edo dan Udin yang sedang memperagakan gerakan pohon kelapa tertiup angin. Saat bermain bersama teman, kita bisa saja melakukan kesalahan tanpa sengaja, seperti yang dilakukan Udin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Kemudian Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Kemudian Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar berikut ya. Anak-anak bisa membuka buku tema 5 halaman 48. Apa yang kamu katakan jika mengalami hal-hal berikut? Nah, di gambar nomor 1 ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Lani seharusnya meminta maaf kepada Siti. Lani kemudian mengatakan, "Maaf Siti, saya tidak sengaja menginjak kakimu." Gambar yang kedua ada Udin yang tidak sengaja menyenggol Siti. Buku yang dibawa Siti terjatuh. Apa yang harus Udin katakan ya? Udin harus meminta maaf kepada Siti. "Maaf Siti, saya tidak sengaja menyenggolmu." Kemudian gambar yang ketiga ada Edo yang tidak sengaja mendorong Udin. Minuman yang Udin bawa pun terjatuh. Apa yang harus dikatakan Edo kepada Udin ya? Ya, Edo harus meminta maaf kepada Udin. "Maaf Udin, saya tidak sengaja mendorongmu." Sekarang kita coba dengarkan cerita dari Siti ya. Anak-anak bisa membuka buku tema 5 halaman 51. Pada hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Dayu langsung pamit pulang. Siti pun sedih, bonekanya kotor. Kemudian ibu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Bagaimana menurutmu sikap Dayu tadi?
Ya, sikap Dayu tadi tidak baik. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Dayu seharusnya mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Siti karena telah membuat boneka Siti menjadi basah dan kotor. Jadi seharusnya Dayu tidak langsung pulang, tetapi meminta maaf dulu kepada Siti. Pernahkah kamu melakukan kesalahan pada temanmu? Jika sudah, apakah kamu sudah meminta maaf kepada temanmu? Bagaimana caramu meminta maaf? Anak-anak, apakah sudah tahu bagaimana cara meminta maaf yang benar? Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan bagaimana cara meminta maaf yang benar. Cara meminta maaf yang benar yaitu anak-anak meminta maaf harus dilakukan dengan tulus. Meminta maaf harus dilakukan dengan kalimat yang baik. Meminta maaf harus dengan sungguh-sungguh dan tanpa terpaksa. Meminta maaf harus diucapkan dengan jujur dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi, jika anak-anak melakukan kesalahan, anak-anak harus meminta maaf. Bagaimana caranya? Dengan hati yang tulus, kemudian mengucapkannya dengan kata-kata yang baik, dengan kalimat yang santun, kemudian bersungguh-sungguh, tidak dengan marah-marah ataupun terpaksa. Anak-anak juga harus jujur jika melakukan kesalahan itu. Anak-anak juga harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi ya. Anak-anak, ternyata memaafkan ada manfaatnya loh. Bu Guru akan menjelaskan manfaat meminta maaf dan memberi maaf. Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah. Memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan. Kita harus meminta maaf jika bersalah. Kita pun harus memaafkan jika ada teman yang meminta maaf. Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik. Memaafkan juga dapat menciptakan kerukunan. Selain meminta maaf dengan lisan atau ucapan secara langsung, kita juga dapat meminta maaf dengan menggunakan tulisan loh, seperti yang dilakukan Penny. Ayo coba kita lihat apa yang dilakukan Penny. Pagi tadi, Penny bangun kesiangan. Penny terburu-buru berangkat ke sekolah. Di depan kelas, Penny menabrak Edo. Buku yang Edo bawa terjatuh. Penny meninggalkan Edo dengan rasa bersalah. Penny ingin meminta maaf kepada Edo. Ayo kita bantu Penny untuk menuliskan ungkapan permintaan maafnya kepada Edo ya. Sekarang bersama-sama kita bantu Penny ya untuk menuliskan ungkapan permintaan maafnya kepada Edo. Begini isi suratnya. Untuk Edo. Edo, maafkan aku. Aku tadi tidak sengaja menabrakmu, sehingga buku yang kamu bawa terjatuh. Aku sungguh meminta maaf. Dari Penny. Jika temanmu melakukan kesalahan dan meminta maaf kepadamu, kamu harus memaafkannya ya. Seperti pada buku tema 5 halaman 71 ini.
Di sini ada Benny yang tidak sengaja merusak rumah-rumahan Udin. Kemudian Benny mengatakan kepada Udin, "Maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu." Udin pun menjawab, "Iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, kalimat ini adalah kalimat yang benar dalam menanggapi ungkapan permintaan maaf. Kita harus memaafkan jika teman kita meminta maaf. Kita juga tidak boleh marah kepada teman kita ya. Yuk, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ya. Di sini ada Udin yang meminta maaf kepada Dayu karena tidak sengaja menjatuhkan buku Dayu. Apa yang harus Udin katakan ya? Udin mengatakan, "Aku minta maaf Dayu, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan." Kemudian, apa yang seharusnya Dayu katakan kepada Udin? Dayu mengatakan, "Tidak apa-apa Udin, aku memaafkanmu. Terima kasih ya sudah mengambilkan bukuku." Kemudian gambar yang kedua, ada Dayu yang tidak sengaja lupa mengembalikan buku Udin. Kemudian Dayu meminta maaf kepada Udin. "Maafkan aku lupa mengembalikan bukumu yang kupinjam kemarin. Besok aku akan mengembalikan bukumu ya." Nah, apa yang harus Udin katakan kepada Dayu? Ya, Udin mengatakan, "Tidak apa-apa Dayu, aku memaafkanmu. Jangan lupa besok dibawa ya bukunya." Anak-anak, jika kamu berbuat salah, segeralah meminta maaf. Jika temanmu meminta maaf, kamu juga harus memaafkannya ya. Hari ini kita telah belajar materi ungkapan permintaan maaf. Kita sudah belajar bagaimana cara meminta maaf yang benar. Kita juga sudah belajar manfaat dari maaf memaafkan. Kita juga belajar cara menuliskan ungkapan permintaan maaf dan juga menanggapi permintaan maaf. Semoga anak-anak bisa paham dan mengerti materi hari ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.